Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, langsung saja ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal. Nah, kita buka halaman 2. Di sini kita akan belajar tentang arti dan macam makanan dan minuman yang halal. Teman-teman boleh dilihat ya, ini di halaman 3. Sebelum kita membahas arti makanan halal, di sini Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Artinya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik dan halal. Kemudian di sini juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang makanan yang halal. Apa sih arti makanan halal itu? Makanan yang halal di sini dijelaskan yaitu makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Ya, ketentuan makanan halal itu yaitu makanan yang baik atau thayyib, dalam bahasa Arabnya thayyib ya. Nah, yang dimaksud dengan baik itu adalah bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani. Jasmani itu badan kita, rohani jiwa kita, dan akal kita ya. Kemudian makanan yang tidak baik harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena makanan yang tidak baik itu dapat merusak organ tubuh, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Apa contohnya? Contohnya yaitu makanan yang mengandung racun atau zat-zat yang dapat merusak tubuh. Teman-teman, silakan kita buka halaman 4 ya. Ini halaman 4. Selain ada ketentuan tentang makanan halal, yaitu makanan halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Ya, contohnya apa? Misal kita makan makanan halal, tetapi cara mendapatkannya itu dengan, mohon maaf ya, dengan cara mencuri. Berarti makanan itu akan menjadi haram. Walaupun kita memakan makanan halal, tetapi kita juga harus harus mendapatkannya dengan cara yang baik atau dengan cara yang halal juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157 ya. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka ya. Di sini sudah ada penjelasannya di surat Al-A'raf ayat 157.
Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam makanan yang halal. Di sini macam-macam makanan yang halal itu dibagi menjadi dua, yaitu makanan yang halal dari darat dan makanan halal dari laut. Kita akan membahas dulu terlebih dahulu ya, dari makanan yang halal dari darat. Itu apa saja? Yang pertama, hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam itu ada tata caranya dalam menyembelih makanan maksudnya dalam menyembelih hewan yang hendak kita makan. Seperti apa? Kambing, kerbau, sapi, ayam, dan sebagainya. Kita harus membaca doa, yaitu dengan membaca apa? Bismillahirrohmanirrohim ya, dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua yaitu biji-bijian. Biji-bijian yang halal itu seperti apa? Padi, jagung, kedelai, kacang, dan sebagainya, yaitu makanan yang halal. Kemudian yang ketiga itu umbi-umbian, seperti kentang, wortel, lobak, ketela, pohon. Itu juga termasuk makanan yang halal. Yang keempat yaitu sayur mayur, seperti bayam, kangkung, sawi, selada ya, dan sebagainya. Itu juga termasuk makanan yang halal. Kemudian yang kelima yaitu buah-buahan, seperti anggur, mangga, rambutan, apel, dan sebagainya. Ini termasuk makanan yang halal. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Insya Allah teman-teman bisa memahami ya dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu makanan halal dari air ya. Di sini dijelaskan semua makanan yang berasal dari air itu hukumnya halal. Mau dari air tawar, air laut ya, semua itu halal. Nah, di sini makanan halal yang berasal dari air itu ada 3. Yang pertama, hewan yang hidup di air tawar. Semua hewan yang hidup di air tawar itu halal. Contohnya ikan gurami, belut, lele, mujair ya, dan sebagainya. Itu makanannya halal, hewan yang halal ya. Kemudian yang kedua yaitu hewan yang hidup di air asin atau laut, seperti ikan tuna, cumi-cumi, kerang ya. Itu juga halal. Yang ketiga yaitu hewan yang hidup di air payau atau campuran air tawar dan air laut, seperti apa? Ikan bandeng, udang, dan sebagainya. Itu juga halal. Jadi intinya semua makanan halal yang hidup di air semua halal ya teman-teman, bisa dipahami? Baiklah, kita lanjut ke halaman 5 ya. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 96 ya. Teman-teman bisa baca ya di rumah, yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi intinya di sini Allah itu menghalalkan semua makanan yang ada di air atau dari laut, semua hukumnya halal, boleh dimakan ya. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada jenis makanan halal, yaitu ada 4. Yang pertama, semua makanan yang baik dan tidak kotor. Jadi di sini maksudnya makanan yang baik juga harus bersih. Misal makanan itu halal tetapi kotor, nah itu tidak boleh dimakan ya. Kemudian yang kedua yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Berarti sudah dijelaskan tadi ya dalam surat Al-Maidah, surat Al-A'raf, semua makanan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul kita yaitu boleh dimakan.
Kemudian yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak memberikan mudorot, yaitu membahayakan ya, membahayakan bagi jasmani, merusak dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Semua itu boleh dimakan. Kemudian yang keempat, hewan yang hidup di air. Semua itu boleh dimakan, baik air tawar, air laut maupun air campuran antara air tawar dan air laut, itu hukumnya halal ya. Bisa dipahami ya teman-teman sampai di sini.